Haya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan slide PowerPoint yang bertemakan motherboard dan prosesor untuk ujian tengah semester dasar-dasar komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Ilham Kurota Ayun dari kelas pemrograman web dan berasal dari Bali. Motherboard dan prosesor. Apa sih itu motherboard? Motherboard juga dikenal sebagai papan induk atau papan sirkuit cetak utama di komputer. Motherboard menghubungkan semua komponen komputer, termasuk prosesor, memori, kartu grafis, dan penyimpanan. Motherboard memiliki komponen yang sangat penting, yaitu soket CPU, slot memori, Motherboard memiliki komponen yang sangat penting, yaitu soket CPU, slot memori, slot ekspansi, konektor daya, konektor input atau output, dan lain-lain. Jenis motherboard yang paling umum itu ada 3. Yang pertama ada ATX. ATX adalah jenis motherboard yang paling umum digunakan. ATX berukuran 305 x 244 mm. Yang kedua, micro ATX. Micro ATX adalah versi yang lebih kecil dari motherboard ATX. Micro ATX berukuran 244 x 244 mm. Mini ITX. Mini ITX adalah versi yang lebih kecil lagi dari motherboard ATX ataupun micro ATX. Mini ITX berukuran 170 x 170 mm. Tema yang kedua, prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor juga dikenal sebagai CPU atau Central Processing Unit, yaitu adalah komponen utama dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan program dan melakukan perhitungan. Prosesor terletak di motherboard dan terhubung ke komponen lain seperti memori dan penyimpanan. Komponen-komponen prosesor. Komponen prosesor ada 4, yaitu yang pertama, unit aritmatika dan logika. Yang kedua, unit kontrol. Yang ketiga, register. Yang keempat, cache. Unit aritmatika dan logika adalah komponen yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Unit kontrol adalah unit yang mengendalikan aliran data dan instruksi. Register adalah tempat penyimpanan data sementara yang digunakan oleh prosesor. Cache adalah memori cepat yang digunakan menyimpan data yang sering digunakan atau sering dipakai. Prosesor yang umum digunakan kebanyakan ada 2, yaitu AMD dan Intel. Keunggulan prosesor AMD. Prosesor AMD memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan prosesor Intel, termasuk harga lebih murah. Prosesor AMD umumnya lebih murah dari prosesor Intel dengan kinerja yang sama. Hal ini membuat prosesor AMD menarik bagi pengguna dengan anggaran terbatas. Yang kedua, lebih banyak inti. Prosesor AMD umumnya memiliki lebih banyak inti daripada prosesor Intel dengan harga yang sama. Hal ini membuat prosesor AMD lebih cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan banyak inti seperti gaming atau rendering. Yang ketiga, performa multithreading yang lebih baik. Prosesor AMD umumnya memiliki performa multithreading yang lebih baik daripada prosesor Intel dengan harga yang sama. Hal ini berarti bahwa prosesor AMD dapat memproses lebih banyak instruksi secara bersamaan,
sehingga dapat meningkatkan kinerja komputer. Selanjutnya, konsumsi daya lebih rendah. Prosesor AMD umumnya memiliki konsumsi daya yang lebih rendah daripada prosesor Intel dengan kinerja yang sama. Hal ini membuat prosesor AMD lebih cocok untuk laptop dan perangkat mobile lainnya. Selain itu, prosesor AMD juga memiliki beberapa fitur yang tidak ditemukan pada prosesor Intel, seperti teknologi Precision Boost Overdrive atau PBO. PBO adalah teknologi yang memungkinkan prosesor AMD untuk meningkatkan kecepatannya secara otomatis atau untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, teknologi Turbo Core. Turbo Core adalah teknologi yang memungkinkan prosesor AMD untuk meningkatkan kecepatan beberapa inti untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, teknologi Sensei MI. Sensei MI adalah teknologi yang memungkinkan prosesor AMD untuk menyesuaikan kinerja dan konsumsi daya berdasarkan beban kerja. Selanjutnya adalah Intel. Keunggulan prosesor Intel yang prosesor Intel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan prosesor AMD, termasuk performa single thread yang lebih baik. Prosesor Intel umumnya memiliki performa single thread yang lebih baik daripada prosesor AMD dengan harga yang sama. Hal ini membuat prosesor Intel lebih cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan satu inti yang cepat, seperti menjalankan aplikasi lama atau bermain game lama. Yang kedua, overclocking lebih mudah. Prosesor Intel umumnya lebih mudah di-overclock daripada prosesor AMD. Hal ini berarti bahwa pengguna dapat meningkatkan kecepatan prosesor Intel secara manual untuk meningkatkan kinerja komputer. Yang ketiga, kompatibilitas lebih baik. Prosesor Intel umumnya memiliki kompatibilitas yang lebih baik daripada prosesor AMD. Hal ini berarti bahwa prosesor Intel lebih cocok untuk digunakan dengan berbagai macam perangkat keras. Selanjutnya, dukungan software lebih baik. Prosesor Intel umumnya memiliki dukungan software yang lebih baik daripada prosesor AMD. Hal ini berarti bahwa prosesor Intel lebih cocok untuk digunakan dengan berbagai macam aplikasi dan game. Selain itu, prosesor Intel juga memiliki beberapa fitur yang tidak ditemukan pada prosesor AMD, seperti teknologi Intel Threading (HTT). HTT adalah teknologi yang memungkinkan prosesor Intel untuk memproses dua instruksi secara bersamaan pada satu inti. Hal ini dapat meningkatkan kinerja komputer untuk tugas-tugas yang dapat memanfaatkan banyak inti. Yang kedua, teknologi Intel Turbo Boost. Intel Turbo Boost adalah teknologi yang memungkinkan prosesor Intel untuk meningkatkan kecepatannya secara otomatis atau meningkatkan kinerjanya. Teknologi Intel Speed Step. Intel Speed Step adalah teknologi yang memungkinkan prosesor Intel untuk mengurangi kecepatan dan konsumsi daya saat komputer tidak digunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.